Halo untuk semuanya, kita mulai dari tabel nilai untuk sudut-sudut istimewa dari perbandingan trigonometri sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah ini kalian bisa lihat aja nih, ya. Pasti kalian sudah pernah diajari oleh guru kalian ini nilai-nilainya. Nah ini dia akan periodik ya, jadi nanti setelah 360 derajat, dia akan kembali lagi ke nilai ini lagi ya. Jadi misalnya ditanya, berapa nilai sinus 390 derajat? 390 derajat berarti kan lebihnya 30 derajat dari 360 ini, maka nilainya akan kembali lagi sama dengan nilai sinus 30 derajat, jadi hasilnya setengah. Nah, kalau untuk yang kosinus, tangen, ataupun kosekan, dan sebagainya itu ngikutin cara-cara begini. Nah, kemudian untuk nilai sinus, kita lihat nilai sinus 30 derajat itu sama dengan nilai sinus 150 derajat. Maka, untuk nanti persamaan trigonometri ini, 30 derajat kan sama dengan 180 dikurangi 30 derajat. Jadi nanti sinus X ini kalau dibandingkan dengan sinus 180 derajat dikurangi X itu hasilnya akan sama. Nah, bagaimana kalau kosinus? Kosinus itu yang ini, kosinus 30 derajat, nilainya ternyata sama dengan yang 330 derajat. Kosinus 330 derajat sama dengan nilai kosinus 30 derajat. Sehingga kalau begitu bisa disimpulkan bahwa kosinus X itu sama dengan kosinus 360 derajat dikurangi X. Atau bisa juga disebut dengan kosinus negatif X. Jadi untuk itu nanti ini bisa kita pakai dalam persamaan trigonometri. Nah kalau tangen dia akan kembali sama setiap penambahan 180 derajat atau mempunyai periode 180 derajat. Jadi nanti tangen X dengan tangen 180 derajat ditambah X itu akan sama. Maka dari tabel tadi itu muncul persamaan ya, persamaan untuk trigonometri. Jadi bisa kita rangkum dari pembicaraan saya tadi itu seperti ini nih. Jadi untuk persamaan sinus fx sama dengan sinus gx itu penyelesaiannya ada dua macam. Yang pertama fx sama dengan gx plus k kali 360 derajat. Nah, tadi itu kan sinus periodenya kan 360 derajat. Maka setiap penambahan itu 360 derajat atau kelipatannya itu akan menghasilkan nilai sinus yang sama. Kemudian yang kedua adalah fx ini yang tadi yang 180 derajat dikurangi tadi itu ini. Ya. Sama untuk kosinus. Kalau kosinus ini fx sama dengan gx plus k kali 360 derajat yang pertama. Nah, yang kedua tadi kan sama dengan yang 360 dikurangi, maka di sini dapat juga ditulis seperti ini, min gx atau negatif gx. Nah, untuk tangen, nah, jadi ini untuk persamaan dasar trigonometri sederhana itu seperti ini ya. Seperti ini, nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut cartanya. Nah, ini saya punya 6 contoh soal. Ya, punya 6 contoh soal. Yang pertama, sinus 2x sama dengan setengah. Nah, ini kita diminta menentukan himpunan penyelesaian untuk x-nya berada dalam interval dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, yang nilainya setengah itu kan sama dengan nilai dari sinus 30 derajat tadi itu ya. Berarti persamaannya dapat kita tulis sinus 2x sama dengan sinus 30 derajat. Nah, untuk sinus tadi kan ada dua, ini tadi itu ya, nih kita lihat tadi itu. Untuk sinus itu kan ada dua konsep
penyelesaian ada dua. Yang pertama fx sama dengan gx plus k kali 360 derajat. Yang kedua fx sama dengan 180 derajat dikurangi gx ditambah k kali 360 derajat dengan k diambil dari bilangan bulat karena kelipatan dari 360 derajat, jadi k-nya harus bilangan bulat. Nah, kembali ke soal tadi itu, yang pertama itu yang 2x sama dengan 30 derajat plus k kali ini. Nah, ini dapat disederhanakan, dibagi dua semua ini. X sama dengan 15 derajat plus k kali 180 derajat dengan k bilangan bulat. Nah, k-nya bilangan bulat itu bisa diambil berapa saja, tetapi bisa kita pilih k sedemikian sehingga memenuhi interval ini. Interval X yang diketahui. Misalnya ini k0 ketemunya kan ini 15 derajat. 15 derajat masuk di sini, oh iya masuk, berarti ini adalah 15 derajat adalah termasuk penyelesaian. Kalau k-nya sama dengan 1, ketemunya 195 derajat, masih masuk di sini. Maka dia memenuhi. Nah, kalau k-nya sama dengan 2, ternyata dia sudah 375 derajat, jadi sudah lebih dari 360 derajat atau berada di luar interval yang diminta, sehingga yang memenuhi hanya ada 2. Itu dari yang konsep yang pertama. Yang konsep yang kedua, itu yang ini ya, yang tadi 180 derajat dikurangi. Nah, itu ketika kita bagi 2 semua, nah hasilnya akan seperti ini. Nah, kayak tadi k-nya dipilih bilangan bulat. Ya, k-nya dipilih bilangan bulat. Kalau k-nya 0, hasilnya 75 derajat, k-nya 1, hasilnya ini. Nah, ini tidak harus mulai dari 0, tidak harus mulai dari 1. Yang penting adalah k diambil bilangan bulat, bisa min 1, bisa min 2, atau berapa saja, asal bilangan bulat. Dan x-nya itu memenuhi atau masuk pada interval yang diminta. Nah, ini karena yang ditanya HP ya kita ambil aja yang memenuhi semua atau yang masuk dalam interval. Nah, ini jawabannya. Nah, contoh yang kedua, bagaimana kalau kosinus 3x sama dengan min setengah akar 2. Kosinus negatif itu ada di kuadran kedua atau ada di kuadran ketiga. Kalian boleh milih salah satu sudutnya aja. Misalnya, ini yang saya pilih adalah 135 derajat. Kalian boleh pilih juga yang 225 derajat ya. Tapi kita cukup yang ini aja. Hasilnya nanti akan sama saja. Nah, untuk kosinus, persamaannya kan ada 2 ya. Yang ini. Kemudian yang kedua adalah yang negatifnya. Nah, yang ini, 3x tambah ini bisa disederhanakan, dibagi berapa? Oh, dibagi 3. Supaya menjadi x kan dibagi 3. Nah, ambil bilangan bulat. Kayak yang tadi nih, k-nya 0, hasilnya sekian. K1 hanya sekian. K2 ternyata, oh ini 285 derajat, kenapa tidak memenuhi? Karena x-nya berada di sini. Ya, antara 0 derajat dan 180 derajat. Jadi dari sampai dengan ini. Yang kedua adalah 3x sama negatif 135 derajat. Nah, ini bisa disederhanakan, nah seperti ini. Nah, kalau k-nya 0, negatif, nah ini dia tidak memenuhi karena x-nya harus antara atau diantara dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Jadi, tidak selalu k sama dengan 0 itu memenuhi ya. Nah, kita pilih yang lainnya, hasilnya 75 derajat, ini ada 195 derajat tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita tulis seperti ini. Bagaimana jelas? Itu untuk sinus dan untuk yang kosinus. Bagaimana kalau untuk yang... Nah, ini sinus kayak yang tadi, caranya persis, caranya sama. Ya, ini sudutnya sudah ada, jadi sudut sama dengan sudut, ditambah K, kemudian yang kedua sudut sama dengan 180 derajat dikurangi sudut yang kedua. Ambil K yang memenuhi di mana saja, sehingga kita dapatkan HHP seperti ini. Untuk kosinus, caranya sama dengan yang kosinus tadi ya. Sudut, negatif sudut ditambah K kali 360 derajat. Nah, K-nya bisa dipilih-pilih nih, K-nya min 1. 260 derajat kan memenuhi kan. Nah,
Kalau K-nya 0 ternyata tidak memenuhi. Nah, begitu misalnya ya. Oke, itu untuk yang kosinus. Bagaimana untuk yang tangan? Nah, kalau tangan kan periodenya ini. K kali 180 derajat itu agak berbeda dengan sinus dan kosinus. Nah, ini sudut-sudut ditambah ini. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu. Ini X-nya pindah ruas ke sini jadi 2X. Nah, ini masih 2X supaya menjadi X dibagi berapa? Ya, dibagi 2. Jadi, X sama dengan sekian. Nah, dengan mengambil K yang sesuai, didapat nilai ini dan nilai itu. Ingat kalau tangan itu hanya ada satu tadi itu ya, hanya satu cara tadi ya. Sehingga, nah HP-nya ini yang memenuhi. Nah, ini untuk soal yang ke-6, ini sinus, ini kok kosinus beda kan? Nah, dulu waktu belajar tentang relasi sudut bahwa sinus 90 derajat dikurangi alfa itu kan sama dengan kosinus alfa. Maka kosinus alfa ini sama dengan sinus ini dikurangi itu. Sehingga disederhanakan menjadi sinus 50 derajat dikurangi gitu ya. Nah, ini alfanya kan sekarang kan X plus 40 derajat, maka ini dikurangkan. Hasilnya ini. Nah, ini kan sudah sinus sama dengan sinus. Kalau sinus sama dengan sinus berarti sudut sama dengan sudut. Tambah K kali. Disederhanakan kayak yang tadi. Nah, sampai X sama dengan gitu kan. Nah, dipilih. Nah, ini ya. Oh iya, ini kan periodenya kan 120 derajat ini. Maka untuk yang selanjutnya pasti ini ada penambahan 125. Jadi ini 5 derajat. Tambah 120 derajat, maka 125 derajat. Tambah 120 derajat lagi, maka nah hasilnya. Nah, ini yang kedua, sinus sudutnya 180 dikurangi sudutnya. Maka kita mendapatkan X ini ya yang sederhananya ya. Nah, kita pilih ternyata K-nya yang memenuhi adalah yang 0. Sehingga HP-nya seperti ini. Nah, untuk soal latihan, nah itu bisa kalian catat ini soal latihannya. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikan persamaan trigonometri sederhana ya. Jadi, yang perlu diingat-ingat tadi untuk sinus itu ada 2 langkah penyelesaian. Yaitu bagaimana tadi? Sinus, sudut, ya ini sudut. Maka yang pertama sudut sama dengan sudut ini ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua sudut, nah ini 180 derajat dikurangi sudut yang kedua. Demikian halnya untuk kosinus. Sudut tambah K kali 360 derajat. Ini sudut, negatif sudut. Nah, sedangkan untuk tangan, nah ini hanya ada satu. Saya rasa untuk penjelasan saya sampai di sini. Tadi itu ada latihan, bagian terakhir. Silahkan kalian bisa kerjakan. Nah, ini latihan ini. Latihannya nggak usah banyak-banyak, yang penting kalian memahami konsep untuk persamaan trigonometri sederhana. Sampai ketemu untuk materi yang berikutnya. Dadah.